Hey, what's up, John? Balik lagi channelku Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada dan akurat untuk kalian semua, seluruh cinta para negara dari Sabang sampai Maroke. John, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik, selalu diberikan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya, selalu diberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai, John. Amin. Kita jumpa lagi di channelku, John. Beberapa hari aku nggak naik video lagi ya kan, John, karena aku mau menghadapi Liga Champions. Jadi malam ini aku bakal naik video seminggu full. Kita bakalan naik video terus untuk memberikan prediksi-prediksi untuk kalian semua, John. Dan sebelumnya, John, memang beberapa hari ini kalah satu terus aku, John. Ini L1. Semalam Liga Jepang L1 ya kan, John. Terus semalam kita dapat jackpot di ngebomnya Barcelona ya, John. Itu aku nge-share di Facebook, di Telegram, di WhatsApp, di story WhatsApp, dimanapun itu, John, semua aku share ya kan, John. Jadi selamat untuk kalian yang sudah ngebom di Barcelona, John. Selamat sekali lagi, semoga itu bisa jadi modal yang baik untuk nanti malam. Dan ini aku mau memprediksi 5 tim yang bakalan kita gas ya kan, John. Dan aku mau memberikan prediksi ini supaya besok kita ngadapi Liga Champion ada modal ya kan, John. Setidaknya beberapa mulus ya kan, John. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subrek, kalian like, kalian komen, sama kalian bunyi lonceng, kelentang ya kan, John. Karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa ya kan, John. Kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti aku letak nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Atau kalau kalian mau tahu info single band, nanti aku letak link grup Telegram, link grup Telegramku kolom komentar ya kan, John. Nah, jadi John, kita bakal bahas 5 tim dari 4 liga berbeda ya kan, John. 2 di antara itu 2 liga yang sama ya, satu di liga yang sama ya kan, John. Nah, di sini, John, aku mau memprediksikan dari Liga Swedia ada Jørgensen melawan Elfsborg. Yang kedua ada dari La Liga ada Deportivo Alaves melawan Real Betis Bolempi. Yang ketiga ada Serie A Venezia melawan Fiorentina. Yang keempat ada ini, di sini ada pelatih terbaik ya kan, John, di bulan September. Ada Arsenal melawan Crystal Palace, dan yang terakhir ada Espanyol melawan Cadiz ya kan, John. Nah, ini bakal kita prediksikan, jadi kalian simak dan saksikan. Jangan lupa kalian sediakan kopi, rokok, dan senyum ya kan, John. Karena aku kalau kopi ada, rokok ada, dan senyum selalu ya kan, John. Kita langsung aja ke tim yang pertama, John. Ada Jørgensen melawan Elfsborg. Nah, agak fokus dulu ya. Semalam nih aku perhatikan, aku beberapa dari semalam nih mantau odds saya kan, John. Jadi aku bandingkan juga dari statistiknya, dan kalian bisa lihat Jørgensen sendiri ada peringkat 2 dengan 44 poin, dan Elfsborg ada peringkat 5 dengan 39 poin ya kan, John. Dan aku rasa Jørgensen bakal mati-matian di pertandingan kali ini. Tapi sebelumnya kita bisa lihat dulu ya kan, John, di beberapa pertandingan terakhir Jørgensen itu mampu menang sebanyak 3 kali, 1 kali memenangkan Elfsborg dan 1 kali imbang. Nah, Elfsborg sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 1 kali, 3 kali menang dan 1 kali win. Sedangkan Elfsborg sendiri Jørgensen tadi, dan Elfsborg sendiri dia 2 kali menang, 3 kali kalah, John, di pertandingan sebelumnya. Dan untuk sumber kita satu lagi di sini, John, kita bisa lihat Jørgensen sini ada beberapa pemain pastikan tidak bermain. Ada Nyholm, ada Scroller, ada Vesjutin ya kan, John. Dan yang dari Elfsborg ada 1 pemain pasti yang tidak bermain, John. Nah, dari head to headnya kita bisa lihat sebagai tuan rumah nih, Jørgensen mampu menang sebanyak 3 kali, 2 kali imbang ya kan, John. Dan Elfsborg sendiri pertandingan tandangnya dia tuh agak-agak jijak ya kan, John. Jadi 1 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali menang ya kan, John. Nah, dari sini, John, aku bisa lihat ya kan, John, agak-agak baling sih sebenarnya. Dibilang sama nggak sama, kalau kebandingan juga agak-agak beda. Jadi aku punya feeling di sini, aku lebih nyaran kalian untuk tahan Elfsborg ya kan, John, karena liga masih panjang. Aku rasa ini bakalan imbang skornya, 1 poin dapat didapatkan oleh Jørgensen. Dan skornya ini mungkin bisa jadi 1 sama, dan di sini aku lebih milih under 3. Sekali kita kan di sini aku lebih berani nahan 1,5 atau nahan 3/4. Untuk over under aku di sini lebih berani under 3, John. Itu prediksiku untuk Jørgensen melawan Elfsborg. Dan kita akan terbang ke La Liga, ada Alaves melawan Real Betis. Nah, di pertandingan kali ini, John, kita bisa lihat Alaves ini cukup berantakan, Betis ini cukup konsisten di beberapa pertandingan sebelumnya. Dan untuk line up sendiri, klasemen sendiri, Betis ada peringkat 10 dengan 12 poin, sedangkan Alaves ada peringkat 19 dengan 3 poin. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, John, Betis ini mampu menang sebanyak 2 kali, 3 kali, 2 kali imbang, dan 1 kali menangkan oleh Alaves. 5 pertandingan terakhir Alaves dia itu kalah sebanyak 4 kali dan 1 kali menang ya kan, John. Betis sendiri 5 pertandingan terakhir dia kalah terakhir melawan Villarreal dengan skor 2-0. Sisanya dia menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang. Nah, untuk di sumber kita satu lagi di sini, John, Alaves ini ada 2 pemain Betis yang tidak akan bermain. Dan untuk head to headnya kita bisa lihat di sini,
Sebagai tuan rumah ini Alaves cukup bisa mampu menahan Atletico Madrid. Di pertandingan sebelumnya dia cukup kuat di melawan Atletico Madrid, dan Betis sendiri dia kalah terakhir melawan Villarreal. Dan untuk head to headnya dari kedua tim ini di kandang Alaves, Betis menang sebanyak 2 kali imbang, 1 kali menangkan oleh Alaves, ya kan John. Jadi prediksi kursi John, aku di sini lebih berani ngasih pur 1/4 untuk Real Betis, dan di sini aku ngasih pur ke Alaves 1/4, dan di sini aku lebih berani under 2/3/4 karena feeling skorku di sini Betis bakal menang dengan skor 1 atau 2-0. Itu prediksiku untuk Alaves melawan Betis, dan kita akan terbang ke Venezia melawan Fiorentina John. Gak ada asbakku. Nah, di sini John, Venezia melawan Fiorentina. Di sini agak-agak ragu dan agak-agak rancu aku John, dan di sini kita bisa lihat line up-nya kan John. Standingnya di sini Fiorentina peringkat 8 dengan 12 poin, dan Venezia peringkat 19 dengan 5 poin, ya kan John. Untuk di head to head dari kedua tim ini, kita bisa lihat Venezia ini mampu menang melawan Fiorentina sebanyak 3 kali dan 2 kali menang oleh Fiorentina. Venezia sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu imbang 2 kali kalah dan 1 kali menang. Sedangkan Fiorentina 5 pertandingan terakhir dia itu zigzag, ya kan John. Jadi dia di sini dia 2 kali kalah dan 3 kali menang John. Untuk di sumber kita satu lagi sih John, Venezia melawan Fiorentina. Ada beberapa pemain pasti yang tidak bermain dari Fiorentina, 1 pemain dan 1 pemain dari Venezia, dan 2 di antara itu masih dipercaya bisa main atau enggak. Untuk di tuan rumah sendiri Venezia itu cukup kuat, ya kan John, karena dia mampu menahan. Dia hanya kalah 1 kali melawan Spezia, dan Fiorentina di laga tandangnya cukup kuat juga, ya kan John, di 3 pertandingan terakhirnya. Nah, untuk di pertandingan terakhirnya di tuan rumah Venezia cukup konsisten, ya kan John. Di beberapa pertandingan sebelumnya dia mampu menang melawan Fiorentina sebanyak 3 kali, 1 kali imbang dan 1 kali menangkan oleh Fiorentina di laga terakhir ya. Itu tahun 2004 John, lama-lama semua, ya kan John. Nah, untuk di sini John, aku lebih ke overnya daripada main di handicapnya. Di sini aku lebih berani main di over 2/4 John, dan untuk handicapnya aku di sini lebih berani. Ini nggak nyarankan, tapi aku di sini berani nahan Venezia 1/2 atau 3/4 karena feeling skorku ini skornya bakalan imbang 2 sama, ya kan John. Itu prediksiku untuk Fiorentina atau Venezia, dan kita akan terbang ke Liga Premier League, ya kan John. Ada Arsenal melawan Crystal Palace. Di sini kita bisa lihat Arsenal beberapa pertandingan terakhir dia cukup kuat dengan mengumpulkan 10 poin di 7 pertandingan terakhir, ya kan John. Jadi di sini Arsenal ini ada peringkat 13, Crystal Palace ada peringkat 14, ya kan John. Untuk di head to headnya kita bisa lihat Arsenal ini mampu menang sebanyak 1 kali, 3 kali imbang dan 1 kali menangkan oleh Crystal Palace. 5 pertandingan terakhirnya di sini Arsenal menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang. Sedangkan Crystal Palace sendiri 5 pertandingan terakhirnya itu dia hanya kalah 1 kali, 1 kali menang, sisanya imbang. Dan untuk sumber kita satu lagi di sini John, kita bisa lihat ada 1 pemain dari Arsenal tidak akan bermain, ada Saka, dan 2 pemain dari Crystal Palace. Dan di sini head to head kita bisa lihat sebagai tuan rumah Arsenal cukup kuat, ya kan John, karena dia mampu menang sebanyak 4 kali dan hanya kalah melawan Chelsea, ya kan John. Sedangkan dari Crystal Palace laga tandangnya cukup rapuh, ya kan John. Jadi aku sendiri, ya kan John, kalau di sini lebih berani ngepur 3/4 John, dan di sini aku lebih berani under 3. Kenapa? Karena feeling skorku di sini skornya 2-0. Sekali lagi aku tekankan, di sini aku lebih berani ngepur 3/4, dan di sini aku lebih berani under 3 John. Itu prediksiku untuk Arsenal melawan Crystal Palace, dan kita akan terbang ke Espanyol melawan Cadiz. Nah, di pertandingan kali ini John, kita bisa lihat head to head klasemennya. Espanyol peringkat 13 dengan 9 poin, dan Cadiz ada peringkat 15 dengan 7 poin. Dan dari head to head dari kedua tim ini 5 pertandingan terakhir nih Espanyol tuh mampu menang sebanyak 2 kali, 2 kali menangkan Cadiz, 3 kali menangkan oleh Cadiz. Nah, di sini John, Espanyol sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu hanya kalah sebanyak 2 kali, 1 kali imbang dan 2 kali menang. Sedangkan Cadiz sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu dia hanya kalah sebanyak 2 kali imbang dan 1 kali menang John. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, baik pemain dari Espanyol cedera, ada 5 pemain pasti yang tidak bermain, sedangkan dari Cadiz ada hanya 1, ya kan John. Dan dari head to headnya kedua tim ini kita bisa lihat sebagai tuan rumah Espanyol ini hanya mampu menang sebanyak 2 kali dan 2 kali imbang, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Cadiz sendiri cukup kuat laga tandangnya John. Jadi aku rasa terlalu pede juga Espanyol nih ngasih pur Cadiz dengan pur-purnya cukup besar, ya kan John. Nah, di sini John aku lebih berani nahan Cadiz 1, dan di sini aku lebih berani over 2/4 karena feeling skorku ini mungkin Cadiz bisa menang dengan skor 1-2, ya kan John. Lebih fokus ke over ya daripada handicap.
Tapi di sini aku juga berani main di handicapnya John. Itu prediksiku untuk Espanyol melawan Cadiz. Kali itu kan di sini aku lebih berani nahan Cadiz 1, dan di sini aku lebih berani over 2,4 untuk pertandingan kali ini John. Itu prediksiku untuk Cadiz melawan Espanyol. Dan itu adalah tim terakhir prediksian hari ini. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan kemenangan untuk kita semua. Sebab kemarin itu yang ku prediksian beberapa hari terakhir tuh yang negara itu kita kebalik di Brazil sama Argentina kan John. Jadi semoga ini bisa klop semua kalian. Bandingkan feeling kalian, jangan kalian telan mentah-mentah apa yang sampaikan, karena ini sebatas referensi untuk kalian yang masih bingung mau ngebet parlay apa nanti malam kan John. Jadi terima kasih banyak. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa mendapatkan kemenangan untuk kita semua menyambut Liga Champions esok hari. Sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed, nanti ku letak link grup Telegramku kolom komentar. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa kalian subrek, like, dan komen sama kalian punya yang kelentang ya kan John. Terima kasih banyak. Sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tempur.